Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat BMKG dimanapun kalian berada. Pada pagi hari ini, dalam tayangan Ngopi MKG, ngobrolin perkara informasi, meteorologi, klimatologi, dan geofisika. Pada episode kali ini, saya ditemani oleh Bapak Roni Ridwan Bandani Eskom. Beliau merupakan koordinator bidang observasi di Stasiun Meteorologi Jalaluddin Gorontalo. Namun, sebelum kita masuk ke sesi ngopi pagi pada hari ini, saya akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca dan tinggi gelombang 1 minggu ke depan. Baiklah, untuk pertama itu perakiraan cuaca Provinsi Gorontalo pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 hingga hari Minggu 24 Juli 2022, di perakiraan cuaca itu cerah berawan hingga hujan. Pada hari Senin, saat pagi hingga dini hari, kondisi cuaca di pagi dan siang hari itu diperkirakan hujan ringan dan hujan sedang. Dan pada hari Selasa, pada siang hari diperkirakan akan terjadi hujan lebat. Dan pada malam harinya diperkirakan akan hujan ringan. Selanjutnya pada hari Rabu, kondisi cuaca cerah berawan hingga berawan. Dan pada hari Kamis 21 Juli, kondisi cuaca pada pagi hari diperkirakan hujan ringan. Selanjutnya untuk hari Jumat tanggal 22 Juli 2022, pada pagi hari hingga siang hari diperkirakan akan terjadi hujan ringan. Dan pada hari Sabtu hingga Minggu, pagi dan siang harinya diperkirakan hujan ringan. Untuk suhu udara berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 95%, dengan angin dari timur hingga selatan dengan kecepatan angin 5 hingga 10 knot. Selanjutnya, untuk peringatan dini 7 harian Provinsi Gorontalo, pada hari Senin terdapat beberapa wilayah yang berpotensi hujan sedang hingga hujan lebat, di mana pada hari Senin antara lain Sumalata, Popayato, dan sekitarnya. Pada hari Selasa, diperkirakan akan terjadi hujan sedang hingga lebat di wilayah Suwawa, Pinogu, Bone Raya, Kabilabone, Anggrek, Kuandang, Boliohutu, Tibawa, Diluhu, Batu Daa, Limboto, Kota Gorontalo, dan sekitarnya. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022, diperkirakan akan terjadi hujan sedang hingga lebat di wilayah Tilamuta dan sekitarnya. Dan pada hari Jumat akan diperkirakan terjadi hujan sedang hingga lebat di wilayah Asparaga, Tibawa, dan sekitarnya. Baiklah, selanjutnya untuk perakiraan cuaca dan tinggi gelombang 7 harian di wilayah Provinsi Gorontalo, pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022, di perairan utara Sulawesi Utara dan di Teluk Tomini bagian timur diperkirakan cuaca hujan ringan, di mana arah angin di perairan utara Sulawesi Utara dari timur hingga selatan dengan kecepatan 6 hingga 15 knot dan tinggi gelombang 0,25 hingga 1,25 meter. Sedangkan di Teluk Tomini bagian timur, arah angin dari selatan hingga barat dengan kecepatan 8 hingga 25 knot dan tinggi gelombang 0,75 hingga 2 meter. Nah, pada hari Senin di Teluk Tomini bagian timur ini, kami berikan warning kepada para nelayan karena tinggi gelombang pada hari Senin ini mungkin kami perkirakan dapat mencapai 4 meter. Selanjutnya, pada hari Selasa tanggal 19, di perairan utara Sulawesi Utara dan Teluk Tomini bagian timur, cuaca diperkirakan berawan dengan arah angin pada Sulawesi Utara itu tenggara hingga barat daya dengan kecepatan angin 4 hingga 10 km, 4 hingga 10 knot. Selanjutnya di Teluk Tomini bagian timur, arah angin dari timur hingga selatan dengan kecepatan angin 6 hingga 15 knot. Di mana gelombangnya berkisar antara 0,25 hingga 0,75 meter. Selanjutnya, pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022, di perairan utara Sulawesi Utara diperkirakan kondisi cuacanya berawan dan di
Teluk Tomini bagian timur diperkirakan akan terjadi hujan ringan dengan arah angin dari timur hingga selatan dan kecepatan angin 2 hingga 8 knot dan tinggi gelombang 0,1 hingga 0,5 meter. Selanjutnya pada hari Kamis, di perairan utara Sulawesi Utara diperkirakan cuaca akan berawan dan di Teluk Tomini bagian timur diperkirakan akan terjadi hujan ringan dengan arah angin di perairan utara Sulawesi Utara dan di Teluk Tomini bagian timur dari timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 2 hingga 8 knot dan tinggi gelombang mencapai 0,5 meter. Selanjutnya, pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022, di perairan utara Sulawesi Utara dan Teluk Tomini bagian timur diperkirakan keadaan cuaca berawan dengan arah angin di perairan utara Sulawesi Utara dari tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 2 hingga 8 knot dan di Teluk Tomini bagian timur arah angin dari timur hingga selatan dengan kecepatan 6 hingga 15 knot. Dengan tinggi gelombang di perairan utara Sulawesi Utara mencapai 0,5 meter dan di Teluk Tomini bagian timur mencapai 0,75 meter. Selanjutnya, pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022, perairan utara Sulawesi Utara dan Teluk Tomini bagian timur diperkirakan cuaca akan berawan dengan arah angin di perairan utara Sulawesi Utara dari timur hingga selatan dengan kecepatan angin 6 hingga 15 knot dengan ketinggian gelombang mencapai 0,5 meter. Selanjutnya untuk Teluk Tomini bagian timur, arah angin diperkirakan dari timur hingga selatan dengan kecepatan angin 6 hingga 15 knot dan ketinggian gelombang 0,25 hingga 1 meter. Dan selanjutnya pada hari Minggu tanggal 24 Juli, di perairan utara Sulawesi Utara diperkirakan kondisi cuaca akan berawan dengan arah angin dari tenggara hingga barat daya dan kecepatan angin 6 hingga 15 knot dengan tinggi gelombang mencapai 0,5 meter. Sedangkan di Teluk Tomini bagian timur, kondisi cuaca diperkirakan hujan ringan dengan arah angin dari timur hingga selatan dengan kecepatan 6 hingga 20 knot dan tinggi gelombang mencapai 0,5 hingga 1,5 meter. Baiklah, demikianlah informasi perakiraan cuaca dan tinggi gelombang untuk 1 minggu ke depan. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi selanjutnya yaitu ngopi MKG. Baiklah Pak, selamat pagi Pak. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillah Pak. Baiklah Pak, ini kan dalam beberapa hari terakhir ini kan banyak sekali nih sobat-sobat BMKG di luar sana yang banyak ada yang mereka pertanyakan gitu mengenai cuaca. Mungkin di sini akan saya rangkum ya Pak beberapa pertanyaan yang sering kali lah yang banyak ditanyakan oleh sobat-sobat BMKG. Khususnya untuk sobat BMKG yang di wilayah Gorontalo. Itu ya Pak, yang pertama itu masyarakat itu di masyarakat Gorontalo sendiri itu mereka mendengar informasi bahwasanya dalam 1 bulan ini wilayah Gorontalo itu akan dilanda atau diguyur oleh hujan dalam 1 bulan ini. Nah, bagaimana itu Pak? Dari mungkin bisa Bapak sampaikan bagaimana kondisi cuaca di Gorontalo dalam 1 bulan ke depan ini. Biar informasi yang diterima oleh masyarakat itu tidak simpang siur Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Mungkin saya ingin menyapa dulu untuk sobat BMKG. Senang bisa bertemu lagi di kesempatan kali ini ya. Artinya ini merupakan kesempatan yang baik untuk kita sebagai insan BMKG untuk lebih mendekatkan diri dengan masyarakat terkait informasi-informasi atau produk-produk yang kita hasilkan agar lebih bermanfaat untuk masyarakat. Terima kasih atas kesempatannya untuk Mas Rinaldi bahwa terkait pertanyaan yang mungkin sekarang beredar di masyarakat ya, bahwa dengan kondisi yang ada sekarang
masyarakat bertanya, kira-kira bagaimana sih prediksi ke depan terkait cuaca yang akan kita hadapi. Untuk secara umum, untuk sebulan ke depan ini berdasarkan data klimatologis bahwa wilayah Gorontalo secara umum akan kondisi cuacanya berawan sampai berpotensi adanya hujan ringan, karena dari data-data klimatologis yang ada menunjukkan bahwa potensi di wilayah Gorontalo secara keseluruhan potensinya adalah hujan ringan dengan cenderung berawan, dengan kategorinya boleh dikatakan rendah lah, di mana kategori rendah ini merupakan kisaran angkanya antara 20 hingga 50 mm untuk satu dasarian atau 10 harian. Kita mengenalnya dasarian, tapi mungkin masyarakat umum agar lebih familiar lagi bahwa istilah dasarian dalam klimatologi atau meteorologi itu adalah hitungan dalam 10 hari. Gitu. Jadi potensi kedepannya untuk 1 bulan ini kita masih cukup berpotensi adanya hujan ringan yang bisa meliputi seluruh wilayah di Provinsi Gorontalo. Kemudian lebih jangka waktu yang lebih pendek lagi untuk seminggu ke depan berdasarkan data-data dan analisis dari forecaster kita bahwa untuk seminggu ke depan wilayah Gorontalo secara umum cerah berawan hingga adanya potensi hujan ringan sampai menengah, di mana dengan potensi itu diiringi juga dengan adanya kecepatan angin yang berkisar antara 10 hingga 20 km per jam dengan suhu kisaran antara 22 derajat Celcius sampai 34 derajat Celcius untuk maksimumnya. Kemudian dalam seminggu ke depan ini mohon menjadi informasi juga untuk masyarakat semua bahwa ada potensi hujan dengan intensitas lebat yang bisa diiringi oleh angin kencang dan kilat atau petir untuk wilayah Kabupaten Pohuwato, kemudian beberapa wilayah di Kabupaten Bualemo dan sebagian wilayah di Kabupaten Gorontalo dan Bone Bolango, khususnya Bone Bolango di bagian selatan. Demikian yang bisa saya sampaikan sementara, Rinaldi. Berpotensi terjadi hujan ya Pak. Ya, demikian. Kira-kira Pak, apa yang menyebabkan masih terjadinya hujan? Sedangkan tadi kan kita ini khususnya di Indonesia itu kan lagi masuk musim kemarau. Itu apa saja penyebab yang nyebabin ada hujan nih Pak, khususnya di bulan Juli di wilayah Gorontalo? Oke, terima kasih atas pertanyaan lanjutannya. Berdasarkan data klimatologis memang untuk wilayah Gorontalo sendiri atau secara umum Provinsi Gorontalo kan wilayah kita itu terbagi dari beberapa bagian, di mana bagian utara merupakan wilayah ZOM atau zona musim, tetapi untuk wilayah selatan Gorontalo sendiri merupakan daerah yang non-ZOM. Tapi memang secara klimatologis bahwa seharusnya wilayah Gorontalo pada periode bulan Juni, Juli dan seterusnya itu seharusnya sudah memasuki wilayah atau musim kemarau atau boleh dikatakan potensi hujannya kurang. Cuman memang untuk kondisi sekarang di mana adanya masih aktifnya nilai Southern Oscillation Index-nya atau yang masih tinggi di atas rata-rata, di mana data terakhir yang kita himpun itu bahwa nilai SOI yang sekarang aktif itu adalah nilainya yang maksimal adalah nilainya 7, sehingga secara signifikansinya SOI sendiri memiliki peranan penting terkait adanya aktivitas pertumbuhan awan konvektif di wilayah kita, wilayah Gorontalo secara khusus. Nah, otomatis dengan aktifnya konvektivitas pertumbuhan awan di wilayah kita akan menambah potensi terjadinya hujan di wilayah Gorontalo secara keseluruhan. Selain itu berdasarkan data yang ada juga bahwa untuk wilayah Sulawesi, khususnya Gorontalo, masih dipengaruhi oleh adanya gelombang Rossby ekuatorial, di mana gelombang Rossby ekuatorial sendiri merupakan salah satu gelombang yang aktif, yang secara analisis dia merupakan gelombang atmosfer ataupun di lautan yang di wilayah ekuatorial atau khatulistiwa, di mana
merupakan salah satu pemicu aktifnya pembentukan awan konvektif di wilayah ekuatorial. Nah, selain itu adanya juga terkait suhu muka laut di wilayah perairan di sekitar Gorontalo, di mana seperti yang kita ketahui wilayah kita kan diapit oleh 2 perairan ya, di utara oleh Laut Sulawesi, kemudian di bawah oleh atau di selatan oleh Teluk Tomini. Nah, kedua perairan ini secara data yang termutakhir, terupdate, bahwa anomali suhu permukaan laut di kedua wilayah perairan itu anomalinya positif. Kombinasikan dengan potensi-potensi yang lain akan menambah potensi atau peluang terjadinya pertumbuhan awan yang cukup intens di wilayah Gorontalo, sehingga kaitannya pasti akan lebih berpotensi lagi terjadinya hujan di wilayah kita. Demikian, Rinaldi. Baiklah Pak, terima kasih Pak. Jadi sebenarnya yang penyebab dari terjadinya hujan di wilayah Gorontalo sendiri sebenarnya banyak penyebabnya ya Pak. Kayak tadi suhu permukaan laut masih panas, terus SST anomalinya yang positif ya Pak, yang itu menandakan adanya menyebabkan pertumbuhan awan konvektif ya Pak. Terus juga tadi ada gelombang Rossby ya Pak, yang mana gelombang Rossby tadi tuh dia itu kan gelombang Rossby itu yang melewati wilayah ekuator ya Pak. Jadi yang wilayah yang dilewati oleh gelombang Rossby ini sendiri nanti akan kayak meningkatkan potensi pertumbuhan awan konvektif. Nah, jadi adanya gangguan-gangguan tersebutlah yang menyebabkan wilayah Gorontalo sendiri itu di bulan-bulan ini sering hujan ya Pak. Nah, baiklah Pak, terima kasih Pak. Mungkin selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab ya Pak. Buat teman sobat-sobat BMKG yang mungkin lagi nonton, mungkin ada yang ingin ditanyakan. Tanyakan di komentar ya. Ya, bisa langsung ditanyakan di komentar. Mungkin kita tunggu 1 menit ya. Mungkin kalau dalam 1 menit belum ada yang ditanyakan, kita langsung lanjut saja. Mungkin Nah, siapa? Mungkin itu ya, terkait pertanyaan-pertanyaan atau informasi-informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat, khususnya pada momen seperti sekarang, bahwa kita sedang melakukan istilahnya komunikasi lah ke masyarakat. Ya mungkin teman-teman atau sobat BMKG yang butuh penjelasan lebih lanjut ataupun pertanyaan-pertanyaan yang ingin mendapatkan jawaban, boleh mengetikkan pertanyaan di kolom komentar. Sekiranya pada momen yang berharga ini tidak sempat dijawab, nanti rekan-rekan di Stasiun Meteorologi Jalin Gorontalo atau BMKG Gorontalo secara keseluruhan akan menjawab di kesempatan lain. Insya Allah akan menjadikan PR buat kami sekiranya ada pertanyaan-pertanyaan yang belum tuntas pada momen ini. Begitu Mas Rinaldi. Baiklah, mungkin kalau tidak ada yang ditanyakan sekarang, mungkin seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Roni tadi, mungkin live ini nanti akan kita simpan ya Pak ya. Nanti mungkin setelah itu mungkin bisa di-share ini ke teman-teman yang lainnya, biar ada yang ingin ditanyakan bisa langsung tanyakan saja di kolom komentar. Atau mungkin juga kalau bisa misalnya tidak bisa kami sampaikan di kolom komentar, mungkin di pertemuan selanjutnya ya Pak kita akan bahas, kita akan jawab lagi pertanyaan-pertanyaan sobat BMKG. Baiklah Pak, untuk yang ini Pak, ada salah satu pertanyaan dari sobat BMKG itu Fikram Derbang. Itu pertanyaannya Pak, kira-kira musim kemaraunya kapan ya Pak? Mungkin bisa dijawab Pak. Terima kasih saudara siapa? Fikram ya. Fikram Derbang. Terima kasih sobat BMKG sudah mengajukan pertanyaan. Untuk perakiraan musim kemarau sendiri secara umum memang wilayah Indonesia umumnya
khususnya wilayah Gorontalo memang periode di bulan Juli ini sebetulnya secara klimatologis sudah memasuki musim kemarau. Secara klimatologis, teman-teman di klimatologi, kemudian secara keseluruhan BMKG Pusat sudah merilis bahwa musim kemarau di Indonesia, khususnya di Gorontalo juga sudah di periode bulan Juli ini sebetulnya sudah memasuki musim kemarau memang. Namun harus kita pahami juga bahwa musim kemarau itu bukan berarti tidak ada hujan, gitu loh. Demikian sebaliknya, musim hujan pun bukan berarti tidak ada hujan terus, tetap pada waktu-waktu tertentu akan ada juga kondisi panas dan tidak ada hujan. Itu yang perlu dipahami oleh kita semua. Yang kedua yaitu bahwa untuk kondisi sekarang, selain musim kemarau yang sebetulnya sudah mulai masuk untuk wilayah kita, namun dengan adanya fenomena-fenomena atau skala-skala baik global, regional maupun lokal yang secara signifikansinya itu berpengaruh kuat terhadap kondisi cuaca di wilayah kita, maka untuk musim kemaraunya sendiri memang seperti tidak terasa bahwa kita sudah memasuki musim kemarau karena adanya hujan-hujan yang dipengaruhi oleh faktor-faktor yang kita sudah sebutkan tadi. Memang banyak sekali faktor yang berpengaruh terhadap kondisi cuaca dan iklim di wilayah kita, dan ini menjadi pekerjaan rumah yang menantang buat kita sebagai insan BMKG. Bagaimana masyarakat secara keseluruhan. Begitu mungkin jawaban yang bisa saya berikan, mudah-mudahan bisa diterima dan kita akan diskusi lebih lanjut terkait itu. Terima kasih. Terima kasih Pak atas jawabannya. Semoga Mas Fikram Derbang dapat jawabannya ya. Jadi sebenarnya memang saat-saat ini nih sudah masuk musim kemarau. Cuman itu tadi ada gangguan-gangguan yang menyebabkan kondisi khusus yang di wilayah Gorontalo itu terjadi hujan. Dan yang perlu digarisbawahi, musim kemarau bukan berarti tidak ada hujan ya Pak. Jadi bukan berarti, begitupun sebaliknya, musim hujan bukan berarti selamanya hujan. Nah, selanjutnya Pak, ini ada pertanyaan lagi dari Ucon Ismail. Itu pertanyaannya, semalam itu kan ada gempa Pak. Nah, apakah ada hubungannya dengan hujan ini dengan gempa itu? Izin dijawab Pak. Terima kasih untuk Sobat BMKG yang bernama Ucon Ismail ya. Memang momennya tepat ini dengan kondisi cuaca yang agak kurang baik dari tadi malam, kemudian diiringi juga dengan terjadinya gempa di wilayah Teluk Tomini dengan magnitudo 5,3 kalau nggak salah, dan getarannya cukup terasa untuk wilayah kita. Secara ilmiah bahwa peristiwa gempa dengan kondisi cuaca merupakan dua hal yang berbeda dan tidak ada kaitannya begitu. Cuman memang itu suatu kebetulan saja terjadi pada saat yang bersamaan, di mana tadi malam terjadi hujan yang cukup intensitasnya cukup sedang, kemudian dengan durasi yang lama, sehingga semua masyarakat merasakan bagaimana kondisi cuaca yang kurang bersahabat itu. Sampai akhirnya di beberapa wilayah sendiri kita dapat info bahwa ada genangan-genangan air yang terjadi akibat hujan yang terjadi dengan durasi yang cukup lama. Namun kaitannya dengan gempa yang terjadi, mungkin ini informasi untuk seluruh masyarakat, khususnya masyarakat Gorontalo, Sobat BMKG dimanapun Anda berada semua, bahwa gempa yang terjadi dimanapun dan kapanpun itu tidak ada kaitannya dengan cuaca, begitu. Kondisi cuaca seburuk apapun tidak akan ada hubungannya atau tidak akan ada potensi dengan terjadinya gempa yang di wilayah kita, begitu. Gempa terjadi karena memang merupakan fenomena alami yang
biasa terjadi wilayah kita di Gorontalo seperti yang kita alami selama ini, bahwa frekuensi gempa yang terjadi dengan berbagai magnitude atau berbagai kekuatannya dari kecil hingga menengah sering terjadi di kita. Tapi mungkin kami ingin tegaskan lagi bahwa gempa yang terjadi tidak ada kaitannya dengan hujan yang terjadi mulai tadi malam. Terima kasih, Rinald. Terima kasih Pak atas jawabannya. Jadi gempa tuh tidak ada hubungannya ya Pak sama cuaca. Apalagi kayak kalau hujan bukan berarti nyebabin gempa, itu tidak ya Pak. Semoga menjawab ya Pak Fikram Derbang. Maaf Pak Ucon Ismail. Selanjutnya ada pertanyaan lagi Pak dari Pak Fikram Derbang lagi nih Pak. Itu apakah potensi La Nina akan meningkat tahun ini? Terima kasih Pak Fikram. Terkait kondisi La Nina yang terjadi, seperti yang kami ungkapkan di awal, bahwa salah satu unsur atau faktor yang mendukung kondisi cuaca di wilayah kita di Indonesia khususnya di Gorontalo, salah satunya adalah memang fenomena Southern Oscillation Index atau indeks osilasi selatan, yang dimana kaitannya adalah terjadinya atau potensi adanya La Nina atau El Nino, dimana mungkin kita harus pahami bersama bahwa dua istilah ini merupakan fenomena yang memang secara langsung dan tidak langsung berpengaruh ke wilayah kita khususnya Gorontalo. Memang untuk kondisi sekarang, La Nina yang seperti sudah dirilis oleh BMKG Pusat bahwa tahun mulai akhir 2021 hingga 2022 ini potensi La Nina itu boleh dikatakan moderat atau menengah. Tetapi yaitu dengan adanya fenomena La Nina moderat ini memang pengaruhnya cukup signifikan juga, di mana potensi terjadinya hujan di Indonesia pada umumnya dan Gorontalo khususnya cukup meningkat gitu. Namun berdasarkan data yang kita kumpulkan pada setiap kesempatan diupdate, berdasarkan analisa-analisa yang dilakukan, bahwa kondisi La Nina moderat itu akan mulai menurun di periode ke depan begitu. Jadi sehingga pengaruh yang signifikannya terhadap kondisi cuaca akan mudah-mudahan akan membaik. Demikian Mas Rinaldi. Baiklah Pak, terima kasih Pak jawabannya. Jadi untuk La Nina sendiri untuk saat ini masih moderat ya Pak. Jadi masih salah satu yang meningkatkan potensi adanya hujan juga ya Pak. Baiklah, jika tidak ada yang ditanyakan lagi oleh Sobat BMKG, untuk sebelum kita tutup live pada hari ini, mungkin kita mau minta pesan-pesannya dari Bapak Pak buat sobat-sobat BMKG yang sedang menonton. Terima kasih. Ini mungkin pesan untuk kita semua lah sebagai masyarakat di Provinsi Gorontalo. Mengingat kondisi cuaca yang boleh dikatakan tidak menentu, di mana dengan kondisi sebetulnya sudah mulai memasuki musim kemarau pun masih terjadi hujan yang cukup intens, cukup signifikan. Ini menjadi perhatian untuk kita semua, bahwa dengan kondisi yang ada kita harus lebih waspada lagi, lebih berhati-hati lagi terkait kondisi cuaca, di mana mungkin untuk sobat-sobat BMKG yang sedang melakukan perjalanan baik dekat maupun jauh, baik di roda 2 maupun roda 4, mungkin lebih harus memperhatikan kondisi cuaca. Di mana seperti yang kita ketahui, ketika terjadi kondisi cuaca yang signifikan, di mana adanya hujan dan angin kencang ataupun kilat, di mana terjadi potensi genangan-genangan air atau boleh katakan banjir lah di beberapa wilayah Gorontalo, sehingga kita harus cukup waspada dan hati-hati. Kemudian juga untuk sobat-sobat BMKG yang melakukan perjalanan, harap diwaspadai juga terkait adanya pohon tumbang ataupun ranting-ranting pohon yang jatuh. Karena otomatis dengan adanya hujan yang signifikan, kemudian adanya angin kencang, akan berpotensi akan mengganggu perjalanan, di mana pohon-pohon yang sudah rapuh atau
sudah tua, berpotensi akan rubuh ataupun jatuh ke jalan. Demikian Rinaldi. Kita semua insya Allah akan istilahnya apa ya, bertawakal bahwa kita selalu berdoa agar kita semua khususnya masyarakat di wilayah Provinsi Gorontalo akan selalu dijauhkan dari bahaya yang bisa merusak lingkungan kita, kemudian kehidupan kita sebagai masyarakat di Gorontalo. Mungkin demikian pesan dari saya. Terima kasih, Rinaldi. Pak, terima kasih Pak atas pesan-pesannya. Jadi mungkin nambahin ya Pak, untuk sobat-sobat BMKG di luar sana, untuk selalu pantau informasi dari BMKG tentunya, dan juga jangan terpancing informasi-informasi yang mungkin yang dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Mungkin kalau misalnya terdengar informasi-informasi mengenai meteorologi, klimatologi, ataupun geofisika, mungkin bisa langsung tanyakan ke BMKG. Mungkin itu penutup dari kita live hari ini ya Pak. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Terima kasih. Juga buat sobat-sobat BMKG, mungkin yang ada yang ingin ditanyakan kembali atau yang ada pertanyaan yang mungkin tidak terjawab pada hari ini, mungkin bisa nanti ditanyakan di kolom komentar. Insya Allah akan kami jawab oleh teman-teman forecaster pada hari ini yang sedang bertugas. Jadi atau mungkin ada pertanyaan yang lainnya yang mungkin belum bisa kami jawab pada hari ini, insya Allah akan kami sampaikan di episode selanjutnya ya Pak. Baiklah, terima kasih Pak. Untuk itu kami akhiri live pada hari ini. Terima kasih untuk yang sudah nonton.